Shalom saudara, hari ini luar biasa sekali ya, kita sangat antusias, sangat bersyukur ya. Kita tema tahun ini adalah umat yang bertumbuh dan berbuah ya. Umat yang bertumbuh itu adalah umat yang di dalam proses. Pertumbuhan adalah proses untuk menuju kepada kedewasaan iman, untuk berbuah. Dan di dalam proses selalu ada berbagai masalah, ada berbagai penderitaan, supaya kita kuat, bagi kita menjadi tumbuh, berbuah lebat dan berguna bagi banyak orang. Tetapi akhir-akhir ini saya lihat banyak jemaat Tuhan dimanapun berada pada mengeluh saudara. Ya, mengapa doa-doa saya kok belum dijawab Tuhan? Mengapa masalah-masalahku belum kunjung datang, belum kunjung selesai? Doa-doa yang aku doakan jawaban belum kunjung datang. Saudara, banyak orang bilang kayaknya aku gak kuat lagi. Hidup ini kayaknya berat sekali. Masalah demi masalah, penderitaan demi penderitaan kita alami, kita jalani. Bahkan kita sedang ada di dalam masalah hidup. Saudara, seperti lagu tadi mengatakan, Tuhan tidak pernah berjanji untuk selalu memberikan langit yang biru. Tidak pernah berjanji memberikan jalan yang rata. Tapi Tuhan selalu berjanji, aku adalah Tuhan Immanuel. Tuhan yang menyertai kita semua. Mengapa kita takut? Mengapa kita khawatir? Memang badai kehidupan ekonomi saat ini memang berat saudara. Berat sekali. Kita rasakan, semua orang rasakan. Jadi saudara, pada hari ini kita belajar mengenai jangan menyerah. Don't give up. Nah, don't give up. Banyak orang yang badai. Maka saya kasih gambar orang lagi mendaki gunung untuk mencapai puncak gunung. Apa yang dialaminya? Di depannya ada gunung terjal. Dia harus daki. Daki tidak mudah. Apalagi ini musim salju. Badai salju di belakang menerpa. Dan dia kedinginan. Dan untuk mencapai puncak gunung ini, dia berjuang. Tahan mental, tahan cuaca. Tetapi ketika dia sampai di puncak, dia lupa akan penderitaannya. Saudara, seperti orang yang mau lagi hamil. Dia capek, berat 9 bulan. Dia sakit, harus ke dokter berkali-kali. Mungkin ada pendarahan, capek, sakit. Tetapi ketika anak itu lahir, lupalah segala penderitaannya. Itu ada di Bible, sudah bisa baca. Jadi saudara, kita harus benar-benar tahu. Masalah boleh ada. Minggu lalu kita belajar mengenai apa saudara? Biarkan Tuhan berperang untuk kita. Let God fight for our battle. Ya Pak, saya sudah doa. Saya serahkan Tuhan untuk berperang untuk kami Pak. Tapi masalahnya Tuhan, aku serahkan segala masa dalam tangan-Mu. Aku serahkan segala penderitaan dalam tangan-Mu. Tapi sampai sekarang kok masih ada masalahnya. Seolah-olah Tuhan menunda jawaban doa-doa saya Pak. Bagaimana? Terus saya harus bagaimana? Bagaimana kelanjutan hidup saya? Kalau saya sudah doa, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Serahkan masa dalam tangan Tuhan. Tetapi belum ada jawaban dari Tuhan. Belum ada gejala-gejala, tanda-tanda bahwa Tuhan menjawab doa-doa saya. Udah berbulan-bulan Pak, bertahun-tahun berdoa dan berdoa. Tetapi sampai sekarang belum ada jawaban dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan menunda segala doa saya. Apa yang terjadi? Kapan doa saya dijawab Tuhan? Mengapa Tuhan menunda-nunda? Why God allow delay in our life? Why? Mengapa Tuhan menunda? Saudara, kadang-kadang orang pengen instan. Tuhan, aku kepengen punya ini. Tuhan, aku kepengen itu. Berkati ini, berkati itu. Tetapi kok lama sekali? Saudara, Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan tahu kapan waktunya Tuhan menolong kita. Kita bersabar, tapi kita gak sabar. Kita menyerah. Kita ke orang-orang, tidak ke Tuhan lagi. Tuhan kelamaan, Tuhan menunda doa kami. Lebih baik ke orang lebih cepat. Saudara, why God allow delay in our life? Orang tidak suka ditunda. Kita kalau janji juga orang molor kita malas, ya kan? Mari kita belajar ayatnya saudara. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus.
Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Maria dan Marta adalah dua wanita yang mempunyai hubungan dekat dengan Yesus. Maria dan Marta punya saudara bernama Lazarus. Ketiga orang ini adalah pengikut Yesus. Marta, Maria, ya, Lazarus itu sangat cinta Yesus. Buktinya Maria memberikan minyak mur, menyekar kaki Yesus dengan rambutnya. Jadi ini bukti bahwa Maria mengasihi Yesus. Marta juga melayani Yesus, Lazarus juga. Ini artinya apa? Lazarus sakit, artinya mengikut Yesus, dicintai Yesus atau mencintai Yesus tidak berarti kita bebas dari masalah. Banyak orang, Pak, aku mencintai Yesus, aku pelayanan, aku giat mencari Tuhan, rajin baca Alkitab, berdoa, menyembah. Kok banyak masalah tidak pernah ada solusinya. Saudara, masalah itu tetap ada. Yang penting kita harus tahu kemana kita harus pergi. Maria dan Marta tahu kemana dia harus pergi. Maka dia mengirim kabar ya, saudaranya untuk Tuhan itu, dan dia mengirim kabar kepada Yesus. Saudara, banyak orang tidak percaya Yesus dan dia hanya sakit tapi dia nggak tahu kemana pergi. Banyak orang selalu pergi ke orang lain, ke orang pintar, kemana-mana saudara. Jadi kita harus tahu, Maria dan Marta itu pandai sekali. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ini benar-benar cerdas. Kenapa dia nggak menyuruh orang ya berkata, Tuhan, Lazarus sakit. Tetapi dia bilang, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dia menekankan, Tuhan, engkau mengasihi, ingat, engkau mengasihi dia, aku mengasihi engkau. Jadi engkau tahu apa harus kau perbuat. Dia nggak terus terang, tapi dia menekankan, ini loh, aku mengasihi engkau. Dan dia tahu cara menggunakan kata-kata. Saudara, Maria sangat cerdik. Dia menghargai hubungan baik. Jadi Maria sedang mengingatkan Yesus akan kebaikan Tuhan kepada Lazarus, Maria, Marta. Jadi cukup nyindir aja, Tuhan itu loh yang kau kasih sakit. Kamu tahu sendiri dong, tanggung jawab dong. Sembuhkan dong. Jadi menekankan supaya Yesus pesenggi, nggak enak hati. Itu yang kau kasih sakit. Kenapa ngomong, Yesus, Lazarus sakit, kan jelas namanya. Enggak, yang engkau kasihi. Artinya ini loh, yang kau kasihi sakit, lu tahu sendiri apa yang kau perbuat. Harus jalan bergegas, sembuhkan. Dia pakai kata-kata yang mengharuskan Yesus menolong. Saudara, ini benar-benar dasar sekali. Ya, cara penyampaian pesan ini luar biasa sekali, saudara. Seperti waktu itu Hizkia ya. Ini Hizkia juga demikian. Hizkia dia sakit ya. Pada suatu hari Hizkia sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia nggak ngomong, Tuhan aku sakit, aku mau mati, tolong aku Tuhan. Dia nggak terus terang kayak si Marta. Yesus, orang yang kau kasih sakit. Dia menekankan hubungan baiknya kepada Yesus. Sehingga Yesus mau nggak mau harus tolong. Itu pikiran Marta dan Maria. Aku ngomong kau mengasihi pasti harus tolong. Hizkia demikian. Ah, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di dalammu dengan setia, dengan tulus, bahwa aku telah melakukan yang baik di matamu. Lalu menangis. Yesus tahu, wah ini minta tolong nih. Dia nggak ngomong, Tuhan aku sakit, aku mau mati, tolong kami. Enggak.
Dia sedang mengingatkan Tuhan, ini loh aku baik sama engkau, aku tulus selama aku memerintah di Yehuda, semua patung berhala aku tebang semua, potong semua, robohkan semua. Aku berbaik pada engkau Tuhan. Kiranya engkau ingat itu. Lah, ini benar-benar jenius saudara. Tetapi Tuhan tahu ketika dia berdoa, wah ini kayaknya mengingat-ingat, mengungkit-ungkit apa yang dilakukannya. Tapi Tuhan yang baik. Lihat ayatnya. Tetapi Yesaya belum lagi keluar, dia ke istana menyampaikan kepada Hizkia, kamu sakit mau mati. Sampaikan pesan terakhir ke keluargamu. Akhirnya Hizkia menyampaikan semua yang dilakukan Tuhan. Terus dia keluar, Yesaya. Baru keluar, langsung balik lagi ke Hizkia. Katakan, telah ku dengar doamu, telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini karena aku dan karena Daud hambaku. Saudara, bayangkan. Dia enggak minta kesembuhan. Tuhan, kiranya engkau tahu aku telah baik kepada engkau. Saudara, kita bisa demikian juga. Ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan, kiranya engkau tahu hidupku dari muda sampai sekarang untuk engkau. Aku di gereja sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh, berkorban untuk ibadah sungguh-sungguh, berkorban untuk pelayanan sungguh-sungguh. Tuhan, kiranya engkau katakan aku hidup di dalam engkau, aku jauhi dosa, semua aku lakukan untuk engkau Tuhan. Dia kata sakit, Tuhan mau ngomong, lu ngomong aja terus terang kayak mau apa sih? Langsung dikasih. Tapi ini pinter, saudara. Tapi kalau kita mau, Tuhan, lihatlah aku mengasihi engkau. Aku rajin beribadah dengan engkau. Bilang, apaan? Lu rajin, lu bolos melulu. Kalau nggak ditelepon gembala nggak datang loh. Lah, nggak bisa. Kita benar-benar cinta Tuhan dulu. Melayani Tuhan dulu. Setia dulu. Taat dulu. Baru kita bisa ngomong begitu. Tuhan tahu. Pasti akan ditolong. Makanya kembali kau Yesaya kepada Hizkia katakan bahwa aku dengar doamu, aku lihat air matamu. Saudara, saat ini kita mungkin menghadapi masalah apapun, kita rindu, rindu dipulihkan, rindu disembuhkan, rindu punya sesuatu yang kita dambakan. Kalau kita berkata seperti mata, ya kan, seperti Hizkia, ya kan. Tetapi belum lagi keluar, suruh baik lagi. Kita berdoa, Tuhan bisa cepat-cepat tolong kita saudara. Tetapi kasus di Lazarus, Tuhan sengaja mengundur 2 hari. Kenapa? Mari kita belajar lagi kembali ke Lazarus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, respon Yesus ketika mendengar orang yang dikasihi sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari di kota yang dimana dia berada. Yesus mengatakan kepada muridnya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Tuhan. Yesus tahu, makanya pasti dia bangkit. Maka dia sengaja tinggal 2 hari lagi menunda pergi ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Saudara, Yesus setiap kali menunda sesuatu untuk apa? Ada tujuannya. Kenapa? Dikatakan dari awal, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan membawa kemuliaan Allah. Seperti di Yohanes 9 mengatakan, ketika Yesus berjalan dengan muridnya, ada orang buta sejak lahir. Kemudian bertanya, Guru, Yesus, anak ini buta sejak lahir. Orang ini buta sejak lahir. Siapa yang salah? Orang tuanya atau dia sendiri? Kalau zaman dulu kalau orang tua bersalah, kena kutukan, bisa ada masalah, ada penyakit, ada apapun. Apa kata Yesus? Bukan salah orang tuanya, bukan salah orang ini. Tetapi
Oleh karena pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam orang ini. Maka orang itu disembuhkan Tuhan. Saudara, segala masalah yang kita hadapi, mungkin kita belum ada solusi. Jangan mencari jalan pintas. Jangan mengandalkan orang lain. Jangan mencari tolong orang lain. Tapi itu Tuhan sedang ingin menyatakan kemuliaannya. Tuhan sedang menyatakan pekerjaannya dalam hidup kita. Penyakit itu tidak membawa kepada kematian, tapi menyatakan kemuliaan Allah. Pada orang buta, orang yang salah, orang tua yang salah. Tapi pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupnya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah apapun yang kita alami. Penderitaan banyak saudara. Kita semua ada penderitaan, saya juga ada penderitaan. Tetapi saya tidak pernah menyerah. Kepada siapa saya tahu, datang kepada Tuhan. Saya tahu saudara, ketika ada masalah, saya tahu harus kemana. Ada masalah harus kemana. Saya ada masalah selalu doa di kamar sendiri. Ada matras doa saya. Tiap hari saya berlutut di matras, saya menyembah, memuji. Apapun yang saya miliki, masalah apapun, keuangan apapun, saya bawa ke tangan Tuhan. Tuhan, inilah masalahku. Engkau lihat. Saya tidak pernah mengeluh, tidak pernah ngomel, tidak pernah bersungut-sungut. Walaupun saya banyak masalah, tapi saya bawa itu masalah ke kamar, saya berlutut, saya berdoa memuji Tuhan. Tuhan, inilah masalahku. Engkau tahu. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Terlalu berat untuk aku Tuhan. Tagihan setumpuk. Saya nggak bisa Tuhan. Tapi Engkau ingat, apa yang aku lakukan dalam hidupku adalah untuk Engkau. Tuhan, Engkau ingat, apa yang aku lakukan untuk memuliakan Engkau. Untuk menyerahkan hatimu Tuhan. Untutnya ini Tuhan tagihan, Tuhan setumpuk. Saya nyanyi lagi. Tahu-tahu ada orang yang bisa kasih berkat. Akhirnya bisa kebayar satu. Saudara, saya tidak pernah mengeluh apapun masalahnya. Tidak pernah lari kemana-mana. Hanya kepada Tuhan berlutut. Maria, Marta tahu kepada siapa dia harus kasih kabar bahwa Lazarus sakit. Kepada Yesus. Ini iman Marta dan Maria, saudara. Jadi inilah iman. Ya, Lazarus sakit dan Yesus tinggal 2 hari. Mengapa tinggal ke 2 hari? Mari kita belajar saudara. Memang Yesus tinggal 2 hari karena apa? Ingin menyatakan kemuliaannya. Kalau misalnya Yesus datang lebih awal, ya, lebih awal dan bisa sembuhkan orang sakit. Baik mana dengan membangkitkan Lazarus? Kan lebih baik membangkitkan Yesus dari kematian. Kemuliaan Tuhan lebih besar. Jadi saudara, apapun yang kita alami saat ini, ya, kita harus tetap sabar. Iya Pak, tapi sampai kapan Pak? Kelamaan Pak. Tuhan tahu waktunya. Semakin kita ngomel, semakin kita bersungut-sungut, semakin kita menyalahkan Tuhan, semakin kita cari orang lain untuk cari bantuan bukan pada Tuhan, semakin lamalah masalah kita. Tuhan putar-putarkan kita ke padang gurun 40 tahun. Karena bersungut-sungut menyalahkan Tuhan dan dia tidak bersyukur dan terima kasih akan hidup ini. Saudara, memang ada delay, ada penundaan, tapi jangan menyerah. Tuhan sudah tahu, oh kamu kita lagi nih, dikit lagi, kita menyerah, ya udah molor lagi saudara. Jangan sampai menyerah, sebab Tuhan tahu waktu kita. Kita harus andalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Saudara, lihat. Ketika Marta mendengar Yesus datang, dia menyambut Yesus. Menyambut Yesus. Ya, dan dia berkata, Yesus, sekiranya engkau ada di sini,
pasti Lazarus tidak akan mati. Ini iman yang kedua dinyatakan oleh Marta. Kalau engkau di sini pasti tidak mati. Artinya apa? Yesus adalah penyembuh. Yesus mampu menyembuhkan apapun keadaan Lazarus. Dia iman, kalau engkau nggak terlambat Tuhan, pasti saudaraku tidak mati. Saudara, Marta tahu Yesus sanggup menyembuhkan. Maka dia kirim kabar ke Yesus, tetapi Yesus berlambat 2 hari. Kenapa? Dikatakan tadi, karena Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Maka ketika didengarnya, Yesus sengaja menunda 2 hari. Udah tahu Yesus berkata, Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Maka ketika didengar Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari. Bukankah kalau kita dengar anak kita sakit, kita buru-buru? Ya kan? Sakit kita buru-buru kan. Malah kita berlambat-lambat. Gak mungkin kan. Dulu kakak Bu Ida yang kedua, waktu naik mobil, kecelakaan kan. Ditabrak kereta api. Jebret. Langsung mobilnya hancur, ringsek. Hancur, ringsek. Papanya dikasih kabar. Pak Nugroho, anak bapak namanya ini. Ya, betul. Kenapa? Ditabrak kereta api mobilnya Pak, ringsek sekali Pak. Terus gimana apa reaksi papanya? Dia nggak langsung bergegas. Papanya mengasihi anaknya, papanya mengasihi kakaknya Bu Ida. Ketika dengar kakak Bu Ida tabrakan kereta api, hancur mobilnya beratus-ratus meter turun kereta api. Papanya nggak langsung ke lokasi. Oh ya, terima kasih untuk kabarnya. Papanya ke kamar, dia berdoa. Aneh kan? Orang tua yang sayang anaknya, kita dengar anaknya ada musibah, harusnya di mana? Langsung buru-buru kan, ayo. Tapi papanya hanya tenang dan dia buka kamar, dia berdoa. Datangnya besok pagi ke rumah sakit. Apa terjadi? Tidak ada goresan sama sekali. Padahal dokter ngomong, Pak ini otaknya harus dibedah. Karena apa? Ada pendarahan, ada gumpalan. Kalau dibedah nanti bisa mungkin meninggal. Bapaknya jangan bedah, saya akan doa lagi. Doa saudara, besoknya di ronsen tidak ada pendarahan. Saudara, masalahnya berat. Lazarus dikasih Tuhan, tapi menunda 2 hari. Karena Tuhan tahu bahwa Lazarus akan bangkit. Saudara, kita ada masalah. Aduh lama nih gimana Tuhan? Gimana nih Pak? Aku gak tahu mau kemana. Tenang, Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara. Tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Dan Marta tahu. Iman yang ketiga dikatakan pada Marta. Tetapi sekarang pun aku tahu. Walaupun engkau terlambat. Walaupun saudaraku mati. Walaupun engkau datangnya terlambat. Tetapi sekarang pun aku tahu. Bahwa Allah akan memberikan padamu segala sesuatu yang engkau minta. Ini juga nyindir lagi. Ngomong kayak, aku tahu Bapak di surga akan kasih asal kesembuhan melalui engkau. Aku tahu apa yang kau minta kepada Bapak, pada Allah akan diberikan. Marta tahu apapun yang Yesus doakan, Bapak di surga selalu memberikannya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu Yesus segala sesuatu yang engkau minta padanya. Apa kata Yesus? Saudaramu akan bangkit. Wah dahsyat saudara. Ini iman walaupun sakit. Marta kasih kabar ke Yesus. Yesus terlambat. Marta gak ngomel-ngomel. Lu sih Yesus. Kamu sih. Gara-gara terlambat. Saudaraku mati. Kamu sih. Dia ngomong, seandainya engkau di sini, Lazarus juga mati. Dia percaya ada Yesus, ada kesembuhan. Itu pun masih ngomong lagi. Aku tahu, walaupun sudah terlambat. 4 hari berbau busuk dikubur. Aku tahu, apapun yang engkau minta, apapun yang kau doakan, pasti akan diberikan. Yesus ngomong, saudaramu akan sembuh. Saudara, kita jangan sekali-sekali menggantungkan kepada manusia. Menggantungkan pada orang. Orang menolong hanya sekedar. Tapi Yesus menolong itu jauh lebih besar dan berkesinambungan. Saudara, kita harus percaya. Yeremia berkata, terkutuklah engkau
yang mengandalkan manusia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan pertolongan manusia. Sesama kita, terkutuklah ia. Kalau dia gak kenal Tuhan gak masalah. Kita kenal Tuhan. Masih mengandalkan manusia. Apalagi roh-roh jahat atau dukun. Terkutuklah kita. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ingat. Orang yang mengandalkan manusia. Tidak pernah baik hidupnya. Di padang belantara. Ia tidak akan pernah mengalami keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kalau kita andalkan manusia, kita dapat. Tetapi selamanya kita akan demikian. Tidak pernah dipulihkan. Karena Tuhan mengutuk kita. Kalau engkau mengandalkan manusia, terkutuklah engkau. Engkau tidak akan mengalami keadaan baik. Tetapi diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Marta Maria menaruhkan perhatiannya atau mengandalkan pada Tuhan. Kirim kabar kepada Yesus bahwa orang yang dikasih sakit. Maria Marta. Kepada siapa dia datang, dia tahu. Pada Yesus. Kepada siapa Maria Marta mengandalkan harapannya? Kepada Yesus. Maka dia kirim kepada Yesus. Dia enggak, panggil dukun, panggil tabib. Sembuhkan Lazarus. Enggak. Kasih kabar kepada Yesus. Karena dia tahu di dalam Yesus ada kesembuhan, ada kebangkitan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, keren saudara. Keren. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berkatnya banyak. Kita beri pohon ditanam di tepi air. Kuat akarnya, ada pasokan, ada sumber berkat, sumber makanan. Maka kita akan kuat. Kalau kita dekat sumbernya itu Tuhan Yesus. Tuhan, aku percaya masa boleh ada. Tapi akarku kuat. Aku tahu firman-Mu. Firman-Mu tinggal dalam aku dalam Engkau. Maka apapun yang aku minta akan diberikan. Saudara. Dan yang tidak mengalami datangnya panas. Virus corona boleh ada, dampaknya boleh ada, perusahaan penerbangan di Indonesia mem-PHK 3.000 karyawan. Tetapi kita akan tetap tidak mengalami berbagai masalah ekonomi. Yang daunnya hijau, tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir di dalam virus corona. Tidak khawatir dalam dampak dari virus corona. Walaupun ada virus corona, tapi akar kita kuat. Kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Saudara, kalau mau bertumbuh, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kita akan mati. Saudara, kita harus seperti Marta dan Maria. Jangan menyerah. Pak, mati Lazarus. Pak, ekonomiku mati. Pak, ini sakit penyakit tidak sembuh. Pak, ini ada masalah keluarga. Kita tahu kemana kita harus pergi. Kita berdoa. Pergi ke kamar. Suami istri bergandeng tangan berdoa. Apa kerjaan kita dalam keluarga? Doa sama-sama bersama suami istri. Sepakat dong. Enak aja. Masa yang doa istri doang? Nggak bisa dong. Kalau enak suami istri juga mengalami. Atau suami doang yang doa. Istri tidak doa. Ya nggak bisa. Enak juga bareng-bareng kok. Ya doa bareng-bareng. Maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Oh saudara, indah sekali. Kalau kita di dalam Tuhan, masalah boleh ada. Tapi tetap indah. Kita jangan andalkan orang lain. Kita berdoa ke gereja, baca firman, tapi andalkan orang lain terus. Suatu kali ada anak kecil, cowok, ya kakak beradik. Papa mamanya bilang, yuk anak-anak kita ke rumah nenek. Wih seneng, neneknya kaya kan. Jadi neneknya kaya, ini cucu diajak ke rumah neneknya kaya. Wah seneng. Akhirnya ketika di ruang tamu, yuk kita berdoa. Nah, berdoalah di ruang keluarga. Kakaknya berdoa panjang kan. Pelan santai.
Ya kan? Terus adiknya yang cowok doanya kenceng. Tuhan, beri aku iPad, beri aku Samsung yang terbaru, beri aku ini kenceng sekali. Kakaknya cetuk. Kamu ngapain doa kenceng-kenceng? Tuhan dengar. Kita doa pelan. Tuhan mah dengar. Neneknya gak dengar. Karena neneknya tulis belah. Tuhan, aku tahu aku butuh iPad, butuh iPhone, butuh Samsung. Kakaknya gitu, kamu sih doa kenceng-kenceng ngapain? Tuhan kan maha tahu, dengar. Kita pelan saja dengar. Aku tahu Tuhan dengar, tapi orang itu gak dengar nenek kita. Dia putus tulis sebelah. Kita demikian saudara. Kita Tuhan berkati aku, tolong aku. Tapi kita masih ke orang lain. Tuhan bilang, ngapain lo? Ingat, jangan mengandalkan manusia, terkutuklah kita. Maria Marta mengandalkan Yesus. Apa akhirnya? Dibangkitkan saudara. Mengapa ada penundaan? Mengapa saudara? Banyak orang ngomong, aduh Pak terlambat, gak ada harapan. Kalau misalnya Lazarus disembuhkan sama Yesus, gak spektakuler. Ketika udah 4 hari berbau busuk di kuburan, hei Lazarus engkau keluar. Dia keluar gini, wah semua orang percaya Yesus. Saudara, mengapa ada penundaan? Mengapa ada penundaan? Pak, kapan doa saya jawab? Pak, kapan sih lama banget Tuhan kayaknya jawabnya? Kayaknya Tuhan gak sayang saya deh. Mengapa ada penundaan? Siapa yang menunda jawaban doa kita? Why God allow delay in our life? Pertama, Yesus yang menunda jawaban kita. Wih, apa kok gitu sih? Masa Yesus salahkan? Kan Yesus berkati kita, menjawab doa kita. Kok Bapak bilang Yesus yang menunda doa kita? Tadi kita bahas Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yang menunda jawaban kita adalah Yesus. Dengan suatu tujuan, memuliakan nama Tuhan. Jadi kita nggak usah bahas tadi sudah. Kedua, Markus 5 ayat 35 sampai 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Ya, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang yang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Sudah terlambat. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Kepala rumah ibadat Yairus, anaknya sakit parah mau mati. Guru, sembuhkan anakku, hampir mati. Ketika oke, aku ke rumah engkau, karena engkau baik ke rumah engkau. Sampai di jalan ada perempuan pendarahan 12 tahun. Yesus malah mengutamakan perempuan itu dulu. Harusnya kan, perempuan pendarahan, kamu udah lama kan berapa tahun? 12 guru sakitnya. Ya udahlah, tunggu dulu. Kenapa Yesus? Aku mau ke rumah Yairus dulu. Anaknya hampir mati. Habis saya sembuhkan baru ke engkau dulu. Tapi Yesus enggak. Sengaja menyembuhkan perempuan itu dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Kayaknya menunda aja. Sampai akhirnya sembuh. Lagi berbicara, orang dari rumah mengatakan, udah terlambat. Anakmu sudah mati. Engkau jangan ajak guru lagi. Saudara, mengapa Yesus memperlambat langkahnya, menyembuhkan orang lain dulu daripada anak Yairus? Karena Yesus ingin menyerahkan kemuliaannya. Memang sengaja biar mati dulu dan dibangkitkan. Karena Yesus tahu apa yang akan dilakukan. Kita kadang-kadang ada sakit penyakit, ada keuangan, masalah. Kita kayaknya bilang, waduh terlambat. Terlambat sudah. Kita nyanyi, terlambat sudah kau datang padaku. Saudara kayak gitu, terlambat sudah. Ya gak boleh gitu saudara. Gak datang benar. Kita tidak boleh nyanyi lagu itu. Terlambat sudah kau datang padaku. Gak boleh saudara ya. Kita nyanyi, di dalam Tuhan tidak pernah terlambat. Ku tak akan menyerah, gitu dong. Ya kan? Jangan terus kita lemes nyanyinya begitu. Lazarus dan Yairus itu mengalami penundaan. Tapi akhirnya Yesus pulihkan.
Ya, pertama yang menunda adalah Yesus. Yang kedua, iblis. Pastilah Pak, iblis menunda, kita punya. Daniel 10 ayat 12 sampai 13 katakan, lalu katanya padaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu dan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu. Di hari pertama Daniel berdoa, Tuhan sudah mendengar. Tuhan sudah mengirim jawaban. Tetapi lihat ayatnya, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Michael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi malaikat sudah menyampaikan jawaban doa Daniel di hari pertama Daniel berdoa. Tapi di udara dihalang oleh kerajaan orang Persia. Tapi Michael, ya kan, malaikat Tuhan menolong. Ya kan, diblok, ditunda 21 hari. Inggrisnya, but for 21 days, the spirit prince of the kingdom of Persia blocked my way. Jadi ada kuasa iblis yang ngeblok doa-doa kita. Ngeblok doa-doa kita. Ya. But for 21 days, the spirit prince of the kingdom of Persia block my way. Artinya 21 hari doa Daniel diblok. Jadi yang menunda doa kita juga iblis, saudara. Pertama Tuhan, kedua iblis. Kalau Tuhan menunda demi kebaikan kita. Kalau Tuhan ingin memberikan yang terbaik. Tapi kalau iblis menunda supaya kita nggak percaya Tuhan. Ketiga, diri sendiri. Bilangan 14 ayat 27-28 katakan bahwa bangsa Israel berdoa siang dan malam supaya bebas dari Mesir. Ketika berdoa, dijawab Tuhan dan diberikan jawaban, diberikan tanah kelimpahan, tanah Kanaan. Ketika mau sampai, tetapi bangsa Israel bersungut-sungut. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut padaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan padamu. Ingat, ketika kita bersungut-sungut, Tuhan mendengar. Ketika kita mengeluh, menyerahkan Tuhan, mengutuki Tuhan, Tuhan mendengar. Apa yang kita keluhkan, apa yang kita sungut-sungutkan, Tuhan mendengar. Dan Tuhan akan melakukan seperti apa yang kita katakan. Aku gak mampu, aku bangkrut, aku akan gak sembuh lagi. Keluarga aku dipulihkan lagi, omsetku gak akan naik lagi. Terus, akhirnya apa yang kita katakan, Tuhan akan melakukan. Yang menunda doa kita adalah diri sendiri. Sungut-sungut kita, saudara. Maka ketika bangsa Israel masuk di tanah Kanaan, ada tembok Yeriko, apa kata Yosua? Kamu kelilingi 7 kali dalam 7 hari itu. Tapi jangan sekali-sekali kamu berkata-kata. Jangan ucapkan satu kata pun. Karena Yosua tahu, kalau engkau boleh ngomong, boleh ngobrol, pasti ngobrolnya melemahkan. Enggak mungkin lah, gila tuh Yosua. Masa tembok gede gitu kelilingi, roboh dari mana? Wah enggak bisa, ini di bulldozer aja enggak mungkin roboh. Yosua ngaco tuh, masa keliling-keliling 7 hari. Enggak mungkin lah, ya lapar ya kita makan dulu ya, waduh haus ya. Kalau kita boleh ngomong, selama mengelilingi tembok Yeriko, pasti akan banyak keluhan. Akhirnya gagal lagi. Nggak bisa roboh tembok Yeriko. Maka jika ada masalah, kita jangan mengeluh. Saya tadi berkata, kalau saya ada masalah, saya nggak mengeluh. Anak saya bilang, Pak ada tagihan. Oh tenang aja. Pak ada masalah ini. Oh tenang aja. Apa yang masalahnya? Saya ingat-ingat. Saya tinggal doa. Tuhan, aku tahu. Ada tembok Yeriko depan saya Tuhan. Aku tidak bisa menggempur tembok Yeriko. Tapi aku cukup mengelilingi tembok Yeriko dengan beribadah pada Engkau, berdoa pada Engkau. Itu mujizat terjadi. Selalu saya berdoa ada mujizat. Berdoa ada mujizat. Yang penting Tuhan berkata, kalau aku tinggal dalam Engkau, firman-Ku tinggal dalammu, apapun yang kau minta, pasti kamu menerimanya. Tetapi apakah kita tinggal dalam Tuhan? Apakah kita andalkan Tuhan? Itu masalahnya. Kalau andalkan Tuhan sepenuhnya, jangan kemana-mana. Jangan ke teman-teman, jangan kemana-mana. Cari bantuan, gak usah. Duduk aja, Tuhan aku tahu. Kalau aku mati, ya mati aja. Mati dalam Engkau. Oh Tuhan gak mungkin. Gak mungkin mati. Kita punya iman yang benar-benar kuat. Tuhan aku percaya, Tuhan penyembuhku, Tuhan menolongku. Aku tetap berdoa berlutut terus. Maka Tuhan akan menolong kita. Jadi penghalang ketiga adalah diri sendiri.
1 Petrus 3:7 mengatakan demikian. Demikian juga kamu, hei suami-suami, ini konteks kamu keluarga ya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kamu yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami, ya, siapa yang suka ngomel sama istrinya, suka marah-marah, ingat, kalau kamu marah-marah jangan doa deh. Udah jelas. Kalau kamu tidak bijaksana, marah-marah, isi terus menyiksa istrinya, supaya doanya jangan terhalang. Saya juga percaya sih, kalau istri ngomel-ngomel terus juga doanya terhalang juga. Pokoknya omelan, sungutan dari kita membuat doa kita terhalang, saudara. Ya, jadi kita harus benar-benar seperti Marta dan Maria. Ya, kita harus berkata-kata, aku akan sembuh, aku akan pulih. Ya, tidak lagi tidak tolong orang lain. Banyak saudara, dari antara kita, dari orang lain, kalau ada apa-apa minta tolong orang lain, jangan deh. Saya benar-benar ingin kita bertumbuh, berbuat dalam firman, dalam iman. Saya kadang berdoa, Tuhan berikanlah jemaat HOC ini hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Percaya pada Engkau, bergantung pada Engkau sepenuhnya. Saya percaya bergantung pada Engkau pasti akan diberikan apa yang dimintanya. Tapi kita benar hidup benar. Jangan terus kita, Tuhan aku butuh beli mobil. Tapi kita punya gaji foya-foya. Enggak bisa. Nyicil, nabung. Tuhan ini uang untuk foya-foya nih. Ya kan? Tapi untuk beli-beli sesuatu, Tuhan tolong Tuhan. Ya nggak bisa juga. Hidup kita belum benar. Kita juga punya Tuhan, kita juga berhikmat juga. Saudara, kita benar-benar bergantung pada Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan penundaan hidup kita? Pertama, Tuhan sedang menguji iman dan ketaatan kita. Sadrak, Mesak, Abednego ditunda. Kalau engkau nggak sebab patung, engkau akan kubang tunggu api. Tapi apa kata Sadrak, Mesak, Abednego? Tuhan, Raja, aku tetap percaya Tuhanku. Walaupun nggak ditolong, aku tetap tidak menyembah patung Raja. Kalau kita enggak, daripada aku mati, aku mendingan ke orang lain, nggak ke Tuhan. Banyak demikian. Ah Tuhan, doa kelamaan. Udahlah aku kasih A, adalah kasih B. Ah mangkau kelamaan Tuhan, kalau si A kan enak. Kata dia anak kecil, doa depan neneknya pasti dikasih. Doa depan Tuhan gak kasih, makanya kenceng-kenceng. Tuhan perlu apa ibadah macam-macam. Saudara, kita harus benar-benar percaya Tuhan. Ketika diangkat mau dibuang ke tungku api, kok Tuhan belum tolong? Kita percaya. Ketika tungku api, kok belum tolong? Butuh dilempar tungku api, Tuhan tolong. Maka semua negeri percaya Yesus. Jadi mengapa Tuhan menunda kita? Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Nanti jangan-jangan, wih hebat nih kamu. Dulu menderita, sekarang hebat. Sebab kita tahu, Pak, kita akan menerima mujizat besar. Kita semakin ngomel, semakin panjang penderitaan kita. Kenapa Tuhan menunda dalam hidup kita? Kedua, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima mujizat. Kantong yang baru disiapkan dulu. Baru kasih anggur yang baru. Kalau kita mendadak dari gaji 3 juta langsung 10 juta, bahaya saudara. Gaji 3 juta, wah kita setia, senang-senang. Gaji 40 juta, langsung kita gila. Karena kantong kita belum siap. Kantong kita belum siap. Coba orang mendadak dikasih uang banyak, wah saya gila. Pemain perempuan, bisa berjudi, bisa kemana-mana, foya-foya. Kenapa? Mentalnya belum siap. Maka Tuhan dia kasih banyak-banyak. Dikit. Udah dipersiapkan mentalnya, karakternya, baru berkati gerojok gitu. Banyak. Tapi kalau udah gaji 4 juta gak setia sama Tuhan, ngapain ngasih banyak-banyak? 4 juta aja lupa persepuluhan, lupa persembahan. Apalagi 40 juta. Aduh, si Pak Jeng, aduh berat banget tuh gereja. Apalagi kalau udah 50 juta gajinya. 5 juta. Wah, jangan. Mending gak ke gereja deh. Ada demikian saudara. Orang waktu gaji sedikit setia. Gaji besar udah gak lupa lagi. Nah Tuhan gak bakal berkati. Perkara kecil tak setia, perkara besar Tuhan tambahkan. Kalau kita belum siap terima berkat, nggak bisa. Kita kasih duit banyak, hancur. Bisa foya-foya, berjudi, main perempuan, main laki-laki. Misalnya kan zaman sekarang gitu kan, berbalik kan. Dulu kan main perempuan terus, masa nggak adil lah. Cuma main laki-laki gitu kan. Jadi itu nggak siap. Mentalnya disiapkan dulu, Tuhan berkati. Kantong anggur yang baru, siap dulu Tuhan berkati. Jangan kita doa, Tuhan berkati suamiku. Terus kaya. Waduh,
Nanti buka cabang di mana-mana nih, sama saudara. Oh, ketawa lagi. Udah tahu kayaknya saudara nih, ya. Jadi mengapa Tuhan izinkan penundaan dalam hidup kita? Pertama, Tuhan menguji iman kita, setia atau taat ya. Kedua, mempersiapkan kita untuk menerima mujizat. Yang ketiga, Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya. Wah, saudara, kalau kita benar-benar dalam Tuhan, kita dimuliakan, Tuhan juga dimuliakan melalui hidup kita, saudara. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Ingat, waktunya sudah sampai. Catatlah ini, sebab sekarang belum waktunya. Tapi saat itu segera tiba dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi. Meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja. Sabar sithik ya. Saat itu pasti akan datang dan tidak akan ditunda. Doa kita mungkin kayaknya lama datangnya. Tetapi tunggu saja. Pasti akan jadi. Ya. Bahasa Inggrisnya, put it in writing. Ya. Camkan ini. Because it is not yet time for you, for it to come true. Belum saatnya, waktunya tiba. Tuhan tahu kapan kita diberkati. Kapan kita menerima doa kita. Kapan kita diberkati berlimpah-limpah. Tuhan tahu waktunya. Ya. Because it is not yet time for it to come true. But the time is coming. Ya. But the time is coming. Waktunya sedang tiba. Waktunya telah tiba. Quickly. But the time is coming quickly. Waktunya segera tiba dan sedang tiba. And what I show you will come true. Apa yang kau doakan akan terjadi. It may seem slow in coming, but wait for it. It will certainly take place and it will not be delayed. Saudara, yang kita doakan, yang kita rindukan, percayalah sedang menuju kepada kita, sedang datang kepada kita dengan cepat dan akan terjadi. Walaupun kelihatannya agak lama, tapi tunggulah. It will certainly take place and it will not be delayed. Jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan berputus asa. Apa yang kita doakan sedang datang kepada kita. Dan pasti datang. Tidak akan terlambat lagi. Tetap berdoa, tetap percaya. Jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia menuntun langkah kita. Bahkan dia sendiri tidak pernah tinggalkan kita. Selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Jangan pernah menyerah sampai Tuhan itu bekerja. Sampai mujizat itu nyata. Sampai kita menerima apa yang kita doakan. Percaya dan jangan berhenti percaya. Mujizat itu nyata, saudara. Amin, saudara.